Sebelum saya ke Bung Hengki Haryadi, saya ingin terakhir ke Ibu Reni Kusumawardani, Ketua Asosiasi Psikolog Forensik di Indonesia. Bu Reni, jadi boleh saya simpulkan bahwa Dian, anak yang terakhir meninggal, anak tunggal ini mengalami gangguan jiwa sehingga ia tidak mengakui atau denial gitu ya, bahwa keluarganya telah meninggal sebelumnya. Dan itu yang menjadi penyebab kenapa kemudian satu persatu korban ini meninggal. Bukan gangguan jiwa, Mas Aiman, perlu diralat di sini ya. Tidak ada pernyataan bahwa Dian mengalami gangguan jiwa, tetapi dari hasil otopsi psikologi itu menunjukkan bahwa ada kedukaan yang patologis. Jadi menyikapi kedukaannya yang patologis karena ada rasa ketergantungan yang amat sangat terhadap ibunya. Jadi bukan gangguan jiwa, berbeda ya dengan gangguan jiwa. Dan kenapa dia tidak meminta bantuan kepada orang lain? Karena dia tipe kepribadian dan pola perilakunya itu bergantung, bukan seorang pengambil keputusan, lalu coping behavior-nya atau perilaku untuk menyelesaikan masalahnya itu kurang adaptif. Sehingga dia ya sudah, apa yang ada di depan mata, ya dia tidak bisa melakukan apa-apa, seolah-olah begitu ya? Seperti yang betul, yang menjadi fatal di sini adalah kepasrahannya terhadap situasi. Ya. Baik. Tidak mengambil sebuah keputusan, tidak mengambil sebuah tindakan karena kepasrahannya yang ekstrim lah, begitu kurang lebih bahasa saya. Ya, betul. Saya ke Bung Reza dulu sebelum ke Bung Hengki. Bung Hengki terakhir. Apa yang bisa diambil pelajaran dari sini? Terlepas apapun penyebab kematian, saya meyakini bahwa kasus-kasus semacam ini memang Polda Metro Jaya punya kepentingan untuk menyatakan case close sesegera mungkin. Kenapa? Karena expose kejadian semacam ini yang terlalu masif ke publik, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, itu dikhawatirkan akan memunculkan fenomena suicide contagion. Apa itu? Yaitu penularan bunuh diri. Akan kemudian bisa menginspirasi orang untuk kemudian melakukan perbuatan yang kurang lebih sama, menjadikan bunuh diri sebagai sebuah jalan keluar bagi persoalan hidup, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian suicide contagion ini tidak terbendung, bentuknya adalah copycat suicide, yaitu bunuh diri akibat peniruan, maka tentu akan ada muncul kompleksitas masalah susulan. Itu sebabnya saya katakan, dari sisi Gakum, Polda Metro Jaya punya kepentingan case close segera. Kenapa? Untuk meyakinkan publik bahwa kerja ini ada deadline-nya. Sementara dari Yan Dung Yong, Polda Metro Jaya lagi-lagi punya kepentingan untuk memastikan bahwa kemungkinan terjadinya suicide contagion bisa dibendung selekasnya. Dengan cara? Sesegera mungkin case close, apapun itu, adakah pidana atau tidak, case close. Kalaupun misalnya ada unsur pidana, atau kita tahu. Dan sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tidak mungkin ada kelanjutan dari proses pidana, karena orang-orang itu sudah tidak ada lagi. Iya, baik. Terakhir, Bung Hengki, tentu ini pelajaran mahal. Saya yakin sekali bahwa belum pernah terjadi kejadian ini di Indonesia. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kejadian yang saya harus katakan fenomenal ini? Jadi memang kejadian yang sangat jarang terjadi, bahkan selama saya bekerja sebagai anggota Polri 25 tahun itu umum. Betul. Artinya di sini memang antar warga tidak boleh permisif, harus peduli, dan kemudian juga apabila ada edukasi yang disediakan tentunya sebagai masyarakat juga peduli seperti itu. Dan fenomena ini memang fenomena yang sangat unik dan penyelidikannya pun rumit ya. Ini salah satu penyelidikan yang rumit ya, Bung Hengki ya? Ya, karena memang kita benar kata Mas Reza tadi, memang itu bersifat diumumkan. Tapi kita juga tidak dibatasi waktu, karena untuk mendapatkan hasil yang firm itu harus berdasarkan penyebab mati, maksud tadi di sini yang paling lama itu histopatologi forensik, lama sekali, termasuk kedokteran forensik, mulai dari otopsi awal harus diulang sampai kita menemukan feses. Kalau otopsi pertama belum ketemu feses, tapi setelah kedua baru ketemu feses. Kalau dalam proses forensik kita temukan. Jadi motifnya itu dibongkar dari motif psikologis orang yang sudah meninggal dan tidak wajar secara psikologis, kan begitu ya? Ya, itu
masih dari apsiport ya Mas ya. Tapi dari penyebab kematian tadi kedokteran forensik 2 hari sebelum rilis baru kita mendapatkan bilang Ibu Reni. Iya, artinya memang sikap perilaku dari Dian atau anak tunggal yang terakhir meninggal ini memang tidak biasa lah, kurang lebih begitu ya. Tidak biasa, sehingga ini yang menyebabkan kesulitan dari proses penyelidikan. Tapi kemudian apresiasi terhadap pihak Polda Metro Jaya, ini bukan kasus soal pidana atau bukan pidana, tapi ini bagaimana kemudian membongkar sebuah kematian satu keluarga yang tidak biasa. Dan kemudian semuanya sudah meninggal, dan ini sekali lagi apresiasi, tentu ini menjadi sebuah pelajaran, tetap peduli terhadap sekelilingnya. Jadi tidak boleh kemudian antar tetangga, antar keluarga, jika tidak ada kabar, maka dibiarkan saja. Itu pesan penting dari kasus ini, mudah-mudahan ini bisa menjawab tadi sedikit banyak apa yang dikhawatirkan akan terjadi runtunan dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, salah satunya adalah suicide atau bunuh diri tadi. Dan juga ini merupakan satu contoh dari crime investigatif atau penyelidikan yang berbasis ilmiah. Terima kasih Bung Hengki Haryadi, Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Mbak Reni Kusumawardani, Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia dan pakar psikolog forensik yang juga anggota masyarakat. Anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekim. Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekim. Baik. Terima kasih Bung Reza Indragiri telah memberikan informasi di The Prime Show. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu, sehat selalu. Dan saudara, ini adalah akhir dari The Prime Show. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari tayangan pada malam hari ini. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Sehat untuk kita. Sehat untuk bangsa Indonesia. Salam.